Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan nomor BP 24101152610326 dengan dasar pengampu Bapak Dr. Sofika Endari Eskom Mkom. Nomor 1, data yang bisa kita kumpulkan dari pedagang singkong goreng ini adalah yang pertama itu adalah modal awal. Dengan modal awalnya adalah 20 juta, ya sudah include 10 buah gerobak dan penggorengan. Yang kedua, produksi awal. Produksi awal pada pedagang singkong ini adalah 2 kuintal singkong dan kemudian berkembang sehingga lebih banyak lagi. Yang ketiga itu adalah kapasitas gerobak. Jadi dalam satu kapasitas gerobak itu dia bisa mengangkut lebih dari 10 kg singkong goreng. Ada yang bisa sampai 12 kilogram singkong goreng oleh satu gerobak. Dan yang keempat itu adalah harga jual. Rata-rata harga singkong goreng ini adalah 10.000 sampai 15.000 rupiah per bungkus. Ada juga harganya itu adalah 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, dan juga 50.000 rupiah per kilogramnya. Dan yang kelima itu adalah rasio modal dan keuntungan. Dengan modal 30% dan juga keuntungannya adalah 70%. Punya banyak modal. Sesuai dengan laporan saudara kita pedagang singkong ini yang bergerak dari awal, dia menyampaikan balik modalnya adalah 2 sampai 3 bulan. Tapi rata-rata yang dia katakan adalah baliknya 3 bulan. Dan selanjutnya pada pemasaran awalnya, dia itu masih lemah. Ekspansi pasarnya itu dengan di lingkungannya dia dan juga ke tempat teman-teman. Dan selanjutnya resep dari produknya ada singkong yang digoreng, diberi gula balado pedas manis, yang resepnya ada 4 kg gula ditambah 1 kg bumbu balado. Yang kedua, bagaimana data tersebut bisa diolah? Nah, kita dapat analisis yang lalu kemudian berkembang dengan strategi promosi. Data-data tersebut dapat diolah dengan cara yang pertama adalah hitung kapasitas produksi per hari. Kita estimasikan aja ini dia. Yang pertama itu adalah 10 gerobak dikali 10 kg. Jadi dapat 100 kg per hari. Omset harian 100 kg kita kalikan dengan 50.000 itu dapat 5 juta per hari. Kalau habis semuanya tidak mungkin selalu habis. Jadi kita asumsikan 50% terjual, maka 2.500.000 per harian untuk omset harian. Ketiga itu adalah biaya produksi harian. Bahan baku singkong tambah min 1.700.000 per hari. Itu adalah laba bersih dapat mengurangi dari omset harian jadi dapat 800.000 per hari untuk laba ya, untuk per hari. Untuk bulanan tinggal kita kalikan dengan 30 hari, jadi ada 24 juta per bulan. Dan juga untuk balik modal, awalnya itu adalah 20 juta, maka laba bersihnya itu ada 24 juta per bulan. Dalam satu bulan itu dapat labanya 24 juta, maka dapat kita asumsikan modal kembali itu bisa di antara rentang 1 sampai 2 bulan. Dari pengalaman data. Nah, dari sini kita dapat ketahui usaha dengan modal awalnya 20 juta bisa kembali dalam waktu 2 sampai 3 bulan. Yang kedua itu keuntungan mencapai 70% dari modal, artinya usahanya sangat menguntungkan. Ketiga, omset per hari bisa mencapai jutaan rupiah tergantung penjualan. Terbukti usaha singkong goreng ini punya peluang pasar yang besar meski awalnya diremehkan. Keputusan yang bisa diambil. Terus berkembanglah, terus mengembangkan kapasitas produksi agar bisa melayani lebih banyak pelanggan. Kemudian kita menambahkan strategi pemasaran, tidak hanya keliling ya kan, tapi juga bisa kita titipkan ke warung atau ke kedai-kedai atau ke marketplace online pun juga bisa. Kemudian kita harus menjaga kualitas dari produk kita, tidak membuat konsumen itu kecewa kepada kita. Dan kita harus pandai mengelola modal dan juga keuntungan itu dengan bijak ya.
kemudian usaha kita berkelanjutan. Dan yang terakhir, kita harus selalu tetap semangat, pantang menyerah, karena usaha terpenting mengangkat ekonomi keluarga untuk orang lain. Mungkin sekian dari saya Muhammad Iksan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.